Halo, kembali lagi di podcast Kepo. KPPN Kuala Tungkal mengelaborasi lewat podcast. Oke. Makin kepo, makin pintar. iya. Masih dengan host kesayangan teman-teman semua, ada Esther dan Lukman. iya. Mungkin yang di rumah yang nonton udah notice nih, kita pakai baju warna-warni nih Pak. Kenapa tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Tentu kita pakai baju warna-warni hari ini Ini apalagi namanya kan baju ini adalah batik gitu kan, kebanggaan Indonesia. Jadi ada 3 alasan kita pakai batik pada kesempatan kali ini. Yang pertama Pak. Yang pertama adalah karena kita bangga untuk memakai produk asli Indonesia, Itu wajib yaitu itu. batik. Oke, yang kedua Pak, Wajib boleh. banget. Nah yang kedua adalah batik ini adalah bukan batik sembarangan, tapi batik khusus dengan pola dari Kuala Tungkal. Oh, berarti batik khas Kuala Tungkal gitu ya Khas Pak? banget Oke. Kuala Tungkal ini, kita kearifan lokal kita pakai lah di kantor ini. Oke, yang ketiga Pak, boleh dikasih tahu? Nah yang ketiga tentu dengan memakai batik ini adalah kita mencoba untuk membantu UMKM, mendorong UMKM untuk maju. Karena batik ini kita dapatkan dari UMKM di Kuala Tungkal, Esther. Oh, udah ada sedikit clue gitu Pak. Kita mau bahas apa ya hari kita ini? Dikit-dikit udah nyerempet nih ke pembahasan kita nih. Nah, oke, untuk masuk ke pembahasan kita hari ini, kita kedatangan 2 tamu istimewa nih Pak yang sangat luar biasa. Boleh dikenalin nggak Pak Lukman siapa boleh aja? banget lah. Yang pertama adalah, tapi nanti dulu kita harus sepakat dulu. Kita mau panggil Bu apa Mbak nih? Kalau saya sih seperti yang kemarin podcast yang pertama, saya masih manggilnya dengan Bu sih Pak kalau saya. Bu ya kita menghargai seorang yang jabatannya tinggi banget di sini Bu ya. Tinggi banget dong. Oke, kita perkenalkan saja kepala kantor kita, Ibu Zamrud Utami. Iya. Oke, dari kemarin masalahnya antara ibu atau mbak saja. Itu padahal saya pengennya dipanggil D. Boleh ya, terlalu muda ya. Oke, boleh saya sapa sobat tangguh semuanya? Ya. Nah, Lukman D. Esther. Silakan Bu. Semangat pagi. Pagi tangguh. Wah, luar biasa. Kalau di sini udah spontanitas ya. Kalau dibilang semangat pagi, pasti langsung pagi tangguh karena kita tiap hari itu morning briefing ya. Betul banget. Dengan tangguhnya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, ada lagi nih narasumber kedua. Wah, siapa tuh Pak? Waduh, ditunggu-tunggu nih. Ya, kalau kita urutkan berdasarkan lama-lamanya kita di sini, ini yang paling sebentar di sini. Jadi bolehlah kita manggil junior kali ya, tapi nggak juga sih. Saya sih nggak berani sih Pak. Jadi kita kenalkan saja Kepala Seksi Bank, Ibu Rukmi Wijaya. Oke, selamat sore sobat tangguh semuanya. Halo Bu. Halo. Sehat Bu? Siap. Oh siap. Baik, jadi kita bahas apa nih Kita udah kenalkan nih 2 orang narasumber kita nih. Iya, kita mau bahas topik yang sangat menarik ya Pak ya. Tadi kan udah disinggung di pembukaan soal UMKM. Nah, kita mau bahas salah satunya itu pembiayaan ultra mikro. Jadi pembiayaan UMI gitu. Nah, boleh menarik dong, sih Pak? ya, Iya. dari namanya aja ultra mikro gitu. Mikro udah kecil, ditambah lagi ultra, makin kecil lagi. Lebih kecil lagi ya Pak ya berarti. Justru yang kecil-kecil ini biasanya kita nggak notice atau mungkin kelewat, tapi enggak dengan yang satu ini. Iya. Karena dengan adanya program pembiayaan UMI, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana pemerintah itu tidak sama sekali ibaratnya ya. Tidak melupakan lah Pak ya. Iya, terus mendorong, terus memacu seluruh usaha-usaha baik yang dari besar, menengah, kecil maupun sampai yang ke mikro. Jadi untuk lebih detailnya kita langsung tanya aja nih ke Boleh Pak. Kepala Seksi Bank KPPN Kuala Tungkal Bu Rukmi. Kepo berarti itu ya. Kepo. ya. Kepo banget nih. Jadi sebenarnya Harus kita kepo tuh dong, Bu. benar-benar mau tahu apa sih pembiayaan UMI itu, Bu? Oke, pembiayaan UMI itu sebenarnya merupakan program pemerintah untuk memberi fasilitas pembiayaan kepada pengusaha ultramikro. Pengusaha ultramikro. Yang mereka belum bisa mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan atau biasa kita sebutnya unbankable. Tetapi mereka mempunyai plafon maksimal adalah 20 juta. Oke, berarti itu tadi udah dari sisi pengertian, berarti yang unbankable ya Bu, yang tidak bisa dijangkau unbankable. oleh bank gitu. Nah, saya mau nanya ke Buti ini Bu sekarang Bu.
tadi kan sudah pengertiannya Bu. Nah, kalau boleh tahu apa sih Bu latar belakang kenapa ada pembiayaan UMI gitu Bu? Iya. Jadi kalau tadi dijelaskan definisi mengenai pembiayaan ultra mikro ya, otomatis kita harus tahu reason behind-nya itu apa gitu ya, latar belakang kenapa ada pembiayaan UMI. Jadi pemerintah tentunya bertanggung jawab ya untuk menjaga bahkan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti itu. Nah, kondisi saat ini ketika kita sudah terdampak pandemi lebih dari 2 tahun kemarin itu ya, di mana dampaknya masih sangat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini seperti itu. Nah, ini tentunya harus ada upaya lebih dari pemerintah bagaimana agar kesejahteraan masyarakat itu kembali seperti sebelum pandemi, dan juga bagaimana ekonomi ini bisa menjadi pulih kembali, dan kita pastikan juga daya beli dari masyarakat juga harus pulih kembali seperti itu. Nah, otomatis di sini ada program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, di mana upaya terutama adalah untuk pemberdayaan UMKM karena terbesar di masyarakat kita adalah dalam level UMKM. Dan dari seluruh pengusaha UMKM tadi ternyata terbesar itu berada di level ultra mikro. Oh, justru yang kecilnya ya Bu, yang paling kecil. Ultra mikro, sebagian Iya, besar iya, dari iya. UMKM itu di level ultra mikro. Nah, sebenarnya apa sih ultra mikro itu ya? Kayaknya Mas Lukman mau tanya seperti itu. Iya, jadi sebenarnya jadi juga untuk memperjelas juga si Ibu ini ya. Jadi kan tadi dibilang kalau UMI itu adalah fokus kepada pembiayaan UMI itu fokus kepada ultra mikro. Tapi tadi ada juga dibahas terkait dengan UMKM. UMKM itu adalah usaha mikro, kecil dan menengah ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di UMKM itu tidak disebutkan ultra mikro. Jadi itu gimana Bu menghubungkannya? Oke, jadi memang UMKM itu unsurnya adalah mikro, kecil dan menengah. Itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada 3 jenis usaha itu, level usaha ya, dari mikro, kecil dan menengah. Nah, kalau ini dibedakan atas omset per tahunnya gitu. Oke, omset. Kalau yang usaha mikro itu untuk omset per tahunnya itu sampai dengan 300 juta. Sampai dengan 300. Oke. Ya. Nah, biasanya itu dilakukan oleh individu atau perorangan gitu ya. Kalaupun mereka punya pegawai juga 1-2 orang saja gitu. Kemudian juga biasanya mereka usahanya itu masih belum permanen. Usaha itu masih sifatnya bisa berganti-ganti seperti itu. Dan ini juga biasanya usahanya itu yang kecil-kecil saja gitu ya. Contohnya kalau ada di kita mungkin ada warung kelontong. Ya. Warung di dekat rumah berarti itu bisa ya Bu ya. Pangkas rambut gitu ya. Nah, yang sifatnya usaha kecil seperti itu. Nah, kalau yang untuk usaha kecil tadi yang mikro ya levelnya. Kalau usaha kecil itu omsetnya antara 300 sampai dengan 500 juta rupiah. Nah, ini biasanya juga usaha individu perorangan, tapi mereka punya modal lebih lah gitu. Dan untuk usahanya juga otomatis karena omsetnya juga lebih besar, biasanya kategori usahanya kalau di kita mungkin apa ya? Mungkin toko fotokopi Bu, Mhm, toko fotokopi. betul. Iya, iya. Ya. Oke. Bengkel motor, Bengkel kalau di sini motor, kebetulan ya. di depan kantor kita ada bengkel motor gitu ya. Itu termasuk kategori usaha kecil. Nah, yang berikutnya adalah usaha menengah ya. Menengah itu untuk 500 sampai dengan 10 miliar rupiah untuk omset per tahunnya. Dan mereka biasanya sudah berbadan usaha dan punya pengelolaan keuangan yang baik gitu ya. Nah, ini kategorinya sudah levelnya mungkin mereka sudah punya kayak perusahaan roti Pengadaan seperti roti itu ya, ya. pembuatan roti. Pabrik-pabrik kelas Kemasan, menengah lah ya. seperti itu. Makanan kemasan ya Bu ya. Betul. Ya, makanan kemasan seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaan itu ultra mikro di kategori yang mana? Berarti dia masuk di level usaha mikro tadi Mas Lukman. Oke. Cuman di level usaha mikro di level terendah gitu. Oh, I see. Ya. Jadi kalau tadi Bu Uti bilang usaha mikro itu adalah omsetnya 0 sampai 300. Berarti kita bisa bilang ultra mikro ini ya paling omsetnya antara kisaran 0 atau sampai 10 jutaan atau nggak lebih-lebih dari situ kali ya ultra mikro Betul ya. sekali. Ya ini karena mereka memang baru usaha dari awal gitu. Bisa jadi mereka belum punya usaha dan pengen mempunyai usaha. Nah, itu kategorinya untuk ultra mikro tadi itu. Nah, jadi memang untuk pengusaha ultra mikro itu biasanya mereka memang
belum punya NPWP gitu ya, belum punya izin usaha karena memang kondisinya mereka belum punya penghasilan tetap gitu ya. Kemudian juga terutama itu pengusaha ultramikro itu adalah mereka yang tidak terjangkau fasilitas perbankan tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Rukmi tadi ya, unbankable tadi. Makanya di sini karena masih banyaknya masyarakat yang dalam kategori ultramikro tadi, kemudian pemerintah mencoba untuk memberikan alternatif pembiayaan yang tentunya lebih mudah, lebih cepat. Dan bisa memberikan fasilitas bagi masyarakat yang kategori ultramikro tadi melalui pembiayaan UMI tadi. Seperti itu. Itu jadi kaitannya ya ultramikro, UMI dengan UMKM. Jelas nggak Ter? Wah, udah jelas sih Pak. Oke, Cuman kita kan mantap ya. harus masuk ke lebih dalam lagi nih Pak. Betul. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu, berarti yang boleh dikategorikan untuk yang ultramikro itu yang masih rumahan lah kita bilang ya Bu, yang masih kecil omsetnya. Nah, Bu Rukmi boleh nggak sih Bu dijelasin sebenarnya tadi sudah dijelaskan siapa aja yang boleh dapat, terus kategorinya di belakangnya itu sudah ada. Nah, syarat-syarat yang ditawarkan pemerintah itu apa sih Bu? Jadi kenapa si masyarakat ini bisa dapat UMI? Boleh nggak Bu dikasih tahu ke kita gitu? Oke. Jadi kalau gini, kalau pengusaha ultramikro itu kan dia itu bisa mendapatkan pembiayaan UMI. Syaratnya itu mereka harus warga negara Indonesia. Oh pasti Bu. Nah itu dibuktikan dengan KTP dong. Kita semua pasti punya KTP ya, atau dengan NIK. Nah selain itu mereka bisa mendapatkan pembiayaan UMI asal pada saat pengajuan itu mereka belum atau tidak sedang dalam proses penerimaan program pembiayaan pemerintah lainnya seperti KUR. Dan yang menjadi keistimewaan dari pembiayaan UMI ini, pada saat mereka menjadi debitur UMI, nanti mereka akan mendapat pendampingan dari penyalur. Oh, ya. Jadi didampingi juga ya Bu ya? Ya, nanti pendampingannya itu bisa bermacam-macam bentuknya nih. Salah satunya misalnya ada pendampingan motivasi usaha, atau pendampingan untuk pengurusan surat izin, atau juga pendampingan untuk meningkatkan kualitas produksi usaha mereka, atau mungkin juga pendampingan di sisi pemasaran produknya. Karena kan kalau ultramikro itu kan jaringannya juga belum luas ya. Makanya dari penyalur itu wajib memberikan pendampingan kepada para pengusaha ultramikro itu. Jadi prinsip dari pembiayaan ultramikro itu adalah not only empowering but also enhancing. Not only empowering but also enhancing. Artinya jadi mereka bukan hanya sekedar memberdayakan dari para pengusaha ultramikro itu, tapi mereka memberikan bantuan untuk meningkatkan dengan melakukan pendampingan tadi. Begitu. Berarti tidak hanya disalurkan lalu dilepas. Berarti nggak gitu ya Bu ya? Didampingi sampai usahanya bisa berkembang lagi kan. Tidak hanya nanti ultramikro dia bisa naik lagi. Betul kan. Berarti sebenarnya kalau tadi Bu Rukmi bilang ada 3 ya syaratnya ya. Tapi untuk masuk ke entry point-nya itu mereka WNI dan bukti dengan KTP saja ya? Iya, karena kan nanti kan untuk membuktikan bahwa mereka itu tidak sedang dalam pembiayaan itu dilakukan oleh penyalur. Karena kan ya penyalur langsung masuk ke sistem di SIKP, mereka langsung melihat apakah NIK ini benar tidak dalam proses pembiayaan pemerintah lainnya. Jadi siapapun pengusaha ultramikro atau yang belum punya usaha tapi masih bagian dari ultramikro, asalkan dia WNI dan punya KTP, dia sudah bisa mendaftarkan untuk mencalonkan dirinya untuk mendapatkan pembiayaan UMI tadi ya. Iya. Tapi saya penasaran tadi sih Bu, Ibu bilang ini unbankable, tidak bisa diraih oleh bank ya. UMI ini, dan karena mereka juga mungkin tidak punya persyaratan untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari bank tadi. Berarti penyaluran dananya tidak melalui bank Bu ya. Nah itu kira-kira untuk masyarakat nih supaya mereka bisa mengakses pembiayaan ini itu kemana sih Bu? Boleh saya ikut jawab ya? Oke. Budi, silakan. Ini kayaknya mesti minum teh dulu. Saya boleh minum ya? Minum dulu, silakan. Iya, jadi gini Mas Lukman. Jadi tadi kan memang ada fasilitas di mana masyarakat itu bisa memperoleh pembiayaan dari
non perbankan yang kita sebut nanti melalui LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank. Bukan Iya, Oke. LKBB, lembaga keuangan bukan bank. Nah, prosesnya sebenarnya itu penyaluran UMI ini dananya melalui BLU PIP. Tahu nggak apa itu BLU PIP? PIP itu adalah Pusat Investasi Pemerintah ya. Jadi merupakan lembaga I see. Ya, BLU yang berada di Kementerian Keuangan, khususnya masuk di dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, BLU PIP inilah yang menyalurkan pembiayaan UMI untuk debitur gitu ya. Hanya pada saat penyalurannya dia bekerja sama dengan LKBB tadi gitu. Ada 3 LKBB yang bekerja sama dengan BLU PIP itu. Yang pertama adalah Pegadaian, Oke, Pegadaian. kemudian yang kedua adalah PNM. Oke, PNM itu ya. adalah Permodalan Nasional Madani ya. Kemudian yang ketiga adalah PT BAV, Bahana Arta Ventura. Ada 3 LKBB tersebut. Nah, bedanya kalau untuk Pegadaian ini beda secara umum ya. Nanti teknisnya biar Bu Rukmi nanti bisa menambahkan ya. Baik, Bu. Jadi ada untuk Pegadaian dan PNM tadi itu penyaluran kreditnya itu langsung dari mereka ke debitur gitu. Seperti itu. Nah, bedanya kalau yang BAV tadi Bahana Arta Ventura mereka itu linkage bahasanya gitu. Linkage melalui koperasi-koperasi atau BMT yang nanti mereka kemudian baru menyalurkan ke debitur. Jadi ada lembaga penyalurnya lagi setelah dari BAV. Itu bedanya antara 3 LKBB tadi. Seperti itu Mas. Ada 3 berarti ya Bu LKBB untuk nasional, berarti ada yang Pegadaian, ada PT PNM, PNM. dan yang 3 ada PT BAV. Oke. Nah, kalau untuk di Kuala Tungkal sendiri, Bu Rukmi, dari 3 LKBB itu yang mana aja sih Bu yang ada di Kuala Tungkal? Untuk penyaluran pembiayaan UMI di Kuala Tungkal ini sampai dengan saat ini disalurkan oleh 2 LKBB, yaitu Pegadaian dan PNM. Begitu. Untuk perbedaan dari masing-masing LKBB itu, karakteristiknya. Untuk Pegadaian itu mereka mempunyai program namanya Kreasi Ultra Mikro. Kalau PNM programnya yang paling banyak adalah Mekar. Nah, untuk nasabahnya di Pegadaian itu bersifatnya perorangan. Kalau perorangan. Kalau di PNM itu modelnya kelompok. Oh, berarti. Ya. Untuk plafon pinjaman. Untuk plafon pinjamannya kalau di Pegadaian itu minimal 1 juta, maksimalnya 10 juta. Tetapi kalau di PNM plafon pinjamannya minimal 2 juta, maksimalnya 5 juta. Dan untuk tenor pembayarannya, kalau di Pegadaian itu dari 3 bulan sampai 36 bulan. Kalau di PNM tenor pembayarannya itu dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Tetapi kalau di PNM itu biasanya mereka memakai skala mingguan. Jadi maksimal pembayaran mereka adalah 52 minggu karena 2 minggu yang pertama itu sebagai masa-masa mereka mendapatkan pinjaman, mendapatkan modal untuk usaha, baru minggu ketiga mereka melakukan angsuran. Jadi dihitung 52 minggu. Dan untuk di Pegadaian itu mereka wajib mempunyai agunan. Oh, ada Itu jaminannya beda. berarti ya Bu. Betul. Ya? Tapi kalau di PNM tidak ada agunan. Karena mereka modelnya kelompok. Modelnya kelompok, jadi mereka memakai sistem tanggung renteng. Begitu. Jadi semua anggota kelompok bertanggung jawab atas pinjaman kelompok tersebut. Itu maksud dari tanggung renteng. Dan untuk masalah angsurannya, kalau di Pegadaian itu biasanya 1 bulan sekali mereka mengangsur. Tapi kalau di PNM itu mereka ada pertemuan kelompok mingguan. Nah, disitulah mereka melakukan angsuran. Jadi selain nanti PNM melakukan pendampingan di mingguan itu, juga nanti PNM akan menagih angsurannya di mingguan itu. Dan target dari nasabah Pegadaian itu bisa semua gender nih Pak. Bisa semua gender. Tetapi kalau untuk PNM yang menjadi target adalah perempuan. Perempuan yang sudah berkeluarga atau menjadi tulang punggung dari keluarga yang memiliki usaha atau baru mau mulai usaha. Itulah gitu ya? target dari PNM. Lebih dihususkan berarti ya Bu yang Ya, PNM ya Bu. betul. Ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita lihat memang
bisa jadi pilihan ya bagi masyarakat sebenarnya. Iya. Kita bisa ke Pegadaian, terus kemudian setelah itu juga kita juga bisa ke PNM tergantung Betul. kebutuhan kita. Tapi yang menarik tadi sih dari PNM itu ternyata ada pengkhususan untuk perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan perempuan yang ingin berusaha Baru ya, mulai usaha, baru mau mulai mulai usaha. Oke. Betul. Jadi sebenarnya kita lihat di sini di samping pemerintah juga sangat memperhatikan dari ultramikro, para pengusaha atau calon pengusaha ultramikro, pemerintah juga memperhatikan juga nih ya dari sisi pengaruh utamaan gendernya, dari sisi gendernya. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat tadi sempat searching di tahun 2020 itu angkatan kerja usia kerja wanita itu diisi hanya sebatas sekitar 54%. Artinya 46%-nya itu masih memilih untuk tidak bekerja atau mungkin jadi ibu rumah tangga. Itu jomplang banget sama kondisi laki-laki, di mana dia angkatan kerja di usia kerja itu dia di 82%. Berarti sebenarnya dengan adanya program UMI itu juga pemerintah memperhatikan dari sisi gender dan bagaimana juga melakukan empower tadi ya kepada wanita-wanita untuk bisa berkontribusi lebih kepada keluarga ya Bu Uti ya. Iya, gitu ya. betul sekali ya. Ya, artinya kalau kita lihat angkatan kerja, artinya yang berada di dunia kerja di luar itu memang masih jauh lebih banyak laki-laki dari perempuan. Ini mungkin bisa jadi karena budaya, stigma juga di mana mungkin wanita itu lebih baik adalah Di bekerja dapur. di rumah ya, di Ibu rumah iya, tangga. ibu rumah Yang dulu tangga seperti perempuan itu di dapur ya Bu. Iya. Nah, jadi di sini tentunya peran wanita ternyata juga tidak hanya sekedar mungkin untuk masalah rumah tangga, dia juga perlu untuk membantu perekonomian ternyata gitu. Oke. Nah, sementara para wanita ini masuk di kategori yang tadi, karena dia tidak punya pekerjaan tetap, otomatis dia tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan tadi, masuk kategori unbankable tadi itu. Makanya kenapa untuk pembiayaan UMI ini lebih diprioritaskan untuk wanita. Jadi buktinya tadi untuk PNM dan BAV itu kan Iya. penerimanya, Penerima debiturnya perempuan. mesti wanita, Iya. itu ya Bu Rukmi ya. Iya. Nah, ini upaya adalah untuk pemberdayaan perempuan tadi untuk bisa ikut membantu perekonomian keluarga, tapi dia tidak harus kemudian mungkin harus bekerja di luar, khusus ya di dalam bursa kerja gitu. Dan bahkan saat ini 95% dari pembiayaan UMI itu untuk wanita gitu. Nah, ini iya. bentuk responsif gendernya ada di situ ya, betul, tidak hanya laki-laki atau perempuan tapi semuanya ikut terlibat di situ. Berarti Ini bentuk dari pengaruh utamaan gender tadi. supaya gitu. ibu-ibu dan wanita bisa jadi pengusaha juga ya Bu Bisa, ya. itu kan ya. membantu perekonomian keluarga juga kan pasti. Bahkan bisa dimulai dari rumahnya sendiri usahanya Iya, gitu ya. dari di rumah Iya. nanti buka Keren ini banget ya sendiri. Umi ini Keren ya. banget Iya, dong. iya. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh Bu, ada LKBB, ada yang lainnya. Nah, kalau peran kita sebagai KPPN sendiri tuh gimana sih Bu di ultramikro ini Bu, pembiayaan UMI? Oke. Peran KPPN ini sebenarnya ikut memonitoring penyaluran pembiayaan UMI, Mbak. Jadi kalau misalnya KPPN itu dia melakukan 2 kegiatan, yaitu monitoring ketepatan data dan monitoring keekonomian debitur. Nah, untuk ketepatan data ini KPPN melakukan rekonsiliasi data yang ada di SIKP UMI dengan data sumber. Data sumber ini merupakan akad kredit yang dipunyai dari para penyalur. Dan untuk survei keekonomian debitur, kita melakukan survei yang melihat dari 3 sisi. Yang pertama nilai keekonomian pribadi, 2 nilai keekonomian usaha, dan yang ketiga nilai keuangan inklusif. Kalau nilai keekonomian pribadi kita melihat dari sisi aspek dari kesejahteraannya, dari tingkat pendidikannya dan standar hidupnya. Kalau dari keekonomian usaha kita lihat dari 3 aspek juga. Yang aspek pertama itu dari aset, yang kedua dari omset, dan yang ketiga dari jumlah karyawan. Oke, kalau dari nilai keuangan inklusif itu sebenarnya kita mau melihat tingkat nilai keuangan, literasi keuangan dari para debitur ini. Jadi kita melihat dari sisi pemahaman mereka dan penggunaan produk-produk keuangan. Apakah mereka sudah menggunakan itu atau belum?
Begitu yang kita lakukan selama ini. Detail banget ya. Iya, peran KPPN sampai Iya, peran sedetail itu KPPN ya tuh Pak ya. memang sangat substansial banget di daerah ini berarti ya. Betul. Sampai merangkul UMI juga, UMKM juga. Iya Pak, betul. Nah, kalau dari sisi kita ke kemanfaatannya nih, program UMI itu sudah tersalurkan seberapa besar atau seberapa banyak sih Bu di tingkat nasional ataupun di Kuala Tungkal ini? Oke Mas Lukman, ini saya tadi iseng pengen lihat nih, ini kopi apa nih? Kopi Librika, kita belum kenalin tadi ya. Oh iya, ada di atas meja padahal dari tadi ya. Belum kita kopinya sentuh juga gitu belum loh. disentuh Iya, ini iya, tadi. kita iya, sentuh iya, dari iya. tadi. Ini kopi astaga. khas ya dari Kuala Tungkal ini Saya ya. Ada cobain juga boleh, Bu? produk yang lain? Boleh. Boleh. Mari Produk kita yang coba lain lagi. sekalian kita Kita promosi coba juga loh. Di Coba belakang dulu ya. kita Coba tuh, dulu rasanya Bu. di belakang kita juga ada produk-produk UMKM yang ada Oh di iya sini. iya iya. Jadi kalau di KPPN kita ada namanya pojok UMKM nih. Iya, Bu, betul. Sobat tangguh semua untuk sekaligus pengenalan nih. Jadi Nah, kita ini punya pojok UMKM. kalau ini kerupuk kletek Bu ya. Kerupuk tapi yang mentah itu Pak kayaknya. Iya, ini yang mentah. Harus digoreng dulu. Iya, ini khusus khasnya Kuala Khas Tungkal Kuala juga. Tungkal. Saya kalau pulang pasti disuruh bawain kletek dong, kletek. Iya, itulah kita sedikit promosi juga ya gitu ya, iklan dulu untuk UMKM dari Kuala Tungkal nih. Jadi kalau ditanyakan tadi terkait dengan program UMI tadi, pembiayaan UMI ini sudah diluncurkan dari tahun 2017 gitu ya. Udah cukup lama. Nah, dari tahun 2017 berdasarkan data di 30 Juni ya 2022 30 Juni ya, Bu Rukmi ya. Iya. Itu ada sekitar 6,4 juta debitur yang menerima pembiayaan dari UMI itu disalurkan melalui 60 LKBB dengan total untuk pembiayaannya sekitar 22,4 triliun. Itu luar biasa sekali itu dari Besar 2017 sekali ya. hingga 2022 5 tahun sudah 22,4 triliun. Iya, Dan ini betul. akan terus berkembang gitu ya. Termasuk juga dari sisi pembiayaannya nanti tidak hanya dari APBN saja, nanti juga melibatkan pihak lain mungkin dari Pemda dan juga dari unsur-unsur yang lainnya akan ikut berkontribusi untuk pemerintah dalam pembiayaan UMI ini. Seperti itu. Nanti di masa depan ada pengusaha-pengusaha besar yang Tuh, baru Pak dari yang dari- kecil sekarang dan Benar. 10 tahun ke Betul, depan dia betul. jadi pengusaha besar gitu kan. Pengusaha-pengusaha baik itu laki-laki maupun wanita ya nanti Iya, ya betul akan sekali. bermunculan lah dari situ. Aduh, keren banget. Udah daging semua sih Pak Iya isinya. Pak, pokoknya ini pembahasan kita apa kali ya? Ini Aduh. mind blowing banget kan, kita nggak nyangka kan wanita dari sisi UMI ini kita lihat bagaimana yang UMI dirangkul, kemudian kita lihat bagaimana peran wanita juga bisa ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan gitu Tar ya. Iya. Keren deh. Keren banget sih kalau saya bilang keren banget sih. Kayak ini perlu topik lanjutan deh setelah ini. Harus sih Pak. Ini Iya, kurang sih satu episode podcast itu kurang untuk Iya. bahas. Nanti soal- berikutnya saya usul kita undang LKBB-nya. Ya, Mas. baik. Oh, Oke, siap, siap, ya. siap, Siap, LKBB siap. kalau Boleh. perlu sekaligus sama testimoni tuh undang juga dari Oke. Debiturnya ya Bu ya. debiturnya. Debitur Cocok ya. kayaknya ya. Iya, boleh. Iya, Ya, boleh. ya, ya. Boleh, boleh. Nah, Jadi seri kedua nih. Ya. Iya, ada Bu. Ada lebih seri kedua. contingent berarti. Iya, Lebih ada. continue ya. Ada habis podcast ini satu lagi nanti ada lagi Bu kita Oh, bikin. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya Bu untuk pembahasannya. Terima kasih banyak Bu Terima- Uti dan Bu Rukmi. Terima kasih Bu Rukmi Sama-sama. Putih sudah hadir di dalam podcast Kepo kita pada sore dengan semangat pagi ini. Ya tentunya. harus dong kalau Iya. itu. Nah kita ketemu di episode berikutnya dengan topik-topik yang luar biasa lagi dengan bintang tamu yang luar biasa. Semoga teman-teman di rumah juga seperti slogan yang selalu kita ucapkan di awal podcast ya Pak Iya. ya. Makin kepo. Makin pintar. Terus kepoin kita ya. Iya, dadah. Bye. Bye.